menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tentu dia tidak takut dengan malaikat, dan malaikat tidak perlu memberinya kekuatan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau meluruskan, menanggapi pandangan seorang mualaf, ya, di mana dia berkata bahwa dia mualaf itu atau dia meninggalkan Yesus itu karena terbukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus berdoa dan kemudian ketakutan dan kemudian diberi kekuatan oleh malaikat. Dan dengan dasar ayat yang demikian, dia memutuskan dan juga dia menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itulah sebabnya dia meninggalkan kekristenan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44. Di situ Injil sendiri yang ayat ini sempat dihilangkan beberapa waktu ya oleh pihak gereja, karena ayat yang tadi disebutkan Ustadz Masyud itu menunjukkan kelemahan Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar seorang manusia. Ini diingatkan kepada Mbak Devi tadi. Nah, sesungguhnya bukan kelemahan Yesus, Pak Aziz. Itu bagian dari kejujuran Alkitab. Ya. Jadi apa yang dituliskan dalam pasal dan ayat tadi itu menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tentu dia tidak takut dengan malaikat, dan malaikat tidak perlu memberinya kekuatan. Jadi di situ menunjukkan kelemahan Yesus, bahwa dia itu memang bukan Tuhan gitu. Jadi dia betul-betul manusia, seorang rasul yang memang di banyak ayat dikatakan bahwa dia itu sebagai rasul gitu kan. Nah di situ terlihat bahwa Yesus itu berdoa, maka nggak mungkin lagi kan Tuhan berdoa. Ya, itu diingatkan oleh Ustadz Masyud kepada Mbak Devi. Benar kamu lakukan bahwa kamu masuk ke dalam Islam itu meninggalkan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Sekarang menjadi Islam itu menjadikan Yesus pada porsinya sebagai manusia, sebagai seorang rasul. Bagaimana Yesus itu berdoa dan ketakutan kepada malaikat, dan dia perlu ditambah kekuatan oleh malaikat, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul makhluk, dia manusia. Jadi itu dia videonya teman-teman, secara singkat. Pada intinya yang dia bicarakan itu bahwa Yesus itu ketakutan, berdoa dan diberi kekuatan. Dan kemudian juga dia berkata bahwa ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasul. Saya kurang tahu ayatnya di mana itu ya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Rasul. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa membahas ini, untuk meluruskan pandangan mereka tentang Yesus ketakutan, diberikan kekuatan, dan kemudian dia berdoa. Kita coba baca di dalam Lukas 22, kita mulai dari ayat 39 sampai 46. Satu perikop supaya kita jangan hilang pengertian dari konteks ini. Judul perikop di Taman Getsemani, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Enggak terlalu jauh ya, sepelempar batu jaraknya aja. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Nah, di sini mereka mengutip ayat ini, Yesus berdoa. Ayat 42, ya Bapakku, ini doa Yesus ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus diberi kekuatan ya. Jadi inilah alasan mereka kenapa Yesus itu dikatakan bukan Tuhan. Karena malaikat memberi dia kekuatan. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Karena udah dekat-dekat Yesus mau ditangkap, mau disalib, mau dieksekusi ini. Kemudian ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya di dalam perikop ini, kenapa ya Yesus itu diberi kekuatan, kemudian Yesus itu kok bisa memiliki rasa takut, dan kemudian Yesus itu bisa berdoa? Kan dia Tuhan. Kan dia Tuhan. Kalau Tuhan ngapain berdoa dan berdoa sama siapa? Nah, ini yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua, khususnya para mualaf. Kita perlu ingat bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan seutuhnya dia manusia. Nah, jadi kenapa Yesus itu berdoa? Kenapa Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu diberi kekuatan? Karena Yesus yang seutuhnya adalah manusia selalu diidentikan dengan dia sebagai hamba yang taat. Sebagai hamba yang taat. Taat sampai mati di kayu salib. Apa kata Paulus di dalam Filipi 2? Bahwa walaupun dia dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi hamba yang taat. Nah, jadi ketakutan itu teman-teman bukan ketakutan seperti halnya kita takut kepada binatang buas. Mungkin kita takut kepada kuntilanak. Tidak seperti itu ketakutan Yesus. Dan ingat bahwa kedatangan Yesus itu merupakan perwakilan bagi manusia. Di mana Yesus itu merupakan pribadi yang mewakili manusia untuk taat kepada seluruh hukum-hukumnya Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara-saudara kita Muslim itu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia, sebagai hamba, dan itu mereka menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang doktrin atau konsep ketuhanan Yesus. Nah, seperti perkataan Yesus di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian Yesus lapar dan haus, tidur, dan kemudian Yesus juga bisa takut seperti yang ayat tadi. Nah, mereka mengumpulkan semua ayat-ayat itu. Nah, saya mau katakan bahwa Yesus takut di sini karena diidentikan dengan sebagai hamba. Dia sebagai seorang hamba yang taat,
dan ketakutan yang dia miliki itu tidak seperti ketakutan pada umumnya. Saya pernah membahas ini dan memberi satu ilustrasi. Kalau misalnya, ini saya buat ilustrasi supaya kita lebih mudah mengerti masalah ketakutan yang dimiliki oleh Yesus. Nah, saya misalnya punya rumah dan kemudian rumah saya itu terbakar, contoh ya, terbakar, dan ternyata ketika saya lihat rumah saya terbakar dan bukan hanya rumahnya terbakar, di dalam rumah itu ada keluarga saya, ada anak-anak saya misalnya, kemudian saya lihat rumah terbakar dan api sudah besar. Bagaimana cara saya menyelamatkannya? Saya melihat api besar itu, ada rasa ketakutan sebagai manusia yang seutuhnya, ada rasa takut. Ingat ya, Yesus sebagai manusia yang seutuhnya, bukan separuh manusia, separuh ilahi. Sepenuhnya dia ilahi, sepenuhnya, seutuhnya dia manusia. Jadi ketika saya lihat api sudah besar, sebagai manusia yang seutuhnya, saya merasa takut melihat api itu. Tetapi keluarga saya juga terancam nyawanya di dalam rumah yang terbakar itu. Tetapi bagaimanapun rasa takut yang harus saya miliki, yang sudah saya punya rasa takut itu, saya melihat api sekalipun besar, saya memberanikan diri untuk menyelamatkan anak-anak saya di dalam rumah yang terbakar itu. Sekalipun saya melihat apinya sudah besar, ada rasa takut secara manusia, sebagai manusia yang seutuhnya. Tetapi saya terobos api itu untuk masuk ke dalam rumah yang terbakar itu, untuk menyelamatkan seisi keluarga saya. Anak-anak saya selamatkan. Nah, demikianlah ketakutan Yesus. Bukan seperti kita takut kepada binatang buas lalu lari. Bukan seperti itu. Itu ilustrasi supaya kita bisa lebih paham. Jadi sekalipun Yesus melihat bahwa manusia pasti binasa karena dosa, terancam keselamatan mereka, tetapi Yesus memberanikan diri menerobos maut itu untuk menyelamatkan manusia, untuk merebut manusia dari kebinasaan itu. Jadi itu namanya ketakutan yang menerobos maut. Seperti yang saya buat ilustrasinya tadi. Sekalipun banyak atau besar apinya di atas, tetapi saya terobos untuk menyelamatkan anak-anak saya supaya mereka selamat. Demikian yang dilakukan Yesus bagi kita. Jadi bukan rasa takut seperti takut kuntilanak lalu lari. Nah, jadi ingat bahwa Yesus itu adalah seutuhnya dia manusia. Nah, jadi yang kita bahas sekarang kapasitasnya sebagai manusia, sepenuhnya dia manusia. Jadi dia merasa ketakutan dari apa? Takut kalau manusia itu tidak diselamatkan. Jadi bagaimanapun ceritanya, Yesus terobos maut itu. Itulah sebabnya dia mengalahkan maut. Sebesar apapun, sedalam apapun, sengeri apapun, sedahsyat apapun maut itu, dia terobos demi menyelamatkan jiwa manusia. Deal ya? Paham sampai di sini rasa takut yang dimiliki oleh Yesus. Nah, jadi jangan sampai kita memikirkan yang ada di benak kita itu ketika Yesus takut, jadi kita pikir seperti ketakutan yang kita miliki. Lihat binatang buas lari, lihat kuntilanak lari. Tidak seperti itu ketakutan yang dimiliki oleh Yesus. Dan kenapa dia diberi kekuatan? Karena dia manusia seutuhnya dalam waktu sementara. Ketika dia menjadi manusia sepenuhnya, seutuhnya, maka diberikan kekuatan kepadanya. Loh, mana keilahiannya? Baca Filipi, dia mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Nah,
jadi itulah sebabnya diberi dia kekuatan. Yang diberi kekuatan itu yang kapasitasnya sebagai manusia itu. Jadi kita bahas kapasitasnya sebagai manusia, sisi manusianya. Itu sama seperti manusia lainnya. Dia punya perasaan, dia punya rasa takut, tapi bukan ketakutan seperti yang kita miliki. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi kalau begitu, kenapa Yesus berdoa? Nah, kita tetap kembali kepada kapasitasnya, kepada sisi manusianya. Karena Yesus itu sekali lagi diidentikan dengan seorang hamba, sebagai hamba. Diidentikan sebagai hamba. Jadi sebagai hamba, dia perlu berdoa. Ini kita bicara kapasitasnya sebagai manusia. Pertanyaannya lagi, loh, mana kealahannya? Bukannya dia Tuhan? Iya, tetapi tetap baca Filipi tadi, Filipi 2, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan dia mengosongkan diri. Tetapi ingat bahwa ketika Yesus berdoa itu dia dalam posisi dan dia sedang melaksanakan dan dia sedang melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan itu. Karena dia berdoa itu merupakan salah satu tugas seorang hamba. Tugas seorang hamba dan tanggung jawab seorang hamba, berdoa. Makanya ingat bahwa Yesus itu seorang hamba loh. Sekalipun dikatakan dia sepenuhnya Tuhan, tetapi ingat kapasitas seutuhnya, yaitu manusia. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi bukan Yesus takut mati di sini ya, bukan Yesus takut mati, tetapi dia takut kalau manusia tidak dapat diselamatkan dari maut itu. Tetapi sekalipun dia memiliki rasa takut yang demikian, dia tetap terobos maut itu, mengalahkan maut itu, dan merebut manusia dari maut itu. Deal. Makanya dibicarakan di Lukas 22 itu, ini kapasitas Yesus sebagai hamba, kapasitas Yesus sebagai manusia seutuhnya. Ini yang dibicarakan di dalam Lukas 22 ini. Jadi jelas teman-teman, tidak ada yang perlu diragukan sebenarnya. Tetapi kita ingat bahwa ketika Yesus mati dan ketika dia bangkit, bahkan dia kembali ke tahtanya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia kekal. Nah, biasanya kalau orang mati ya mati. Kalau misalnya pun ada orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus, misalnya udah mati dibangkitkan lagi, ya mati lagi. Tapi kalau Yesus, setelah dia mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak pernah mati lagi. Dia kekal untuk selama-lamanya. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, supaya kita mengerti ya. Ingat ya masalah ketakutan Yesus tadi, dan juga masalah diberi dia kekuatan, berdoa, karena Yesus itu diidentikan sebagai seorang hamba, dan dia dalam posisi manusia seutuhnya, bukan separuh manusia, tetapi manusia seutuhnya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.